Pro ini emang udah rilis 7 bulan yang lalu, tapi entah kenapa gue ngerasa makin kesini tuh makin worth it. Padahal dari segi harganya itu bukannya turun, malah naik dan stabil. Anyway, gue mau ceritain semua pengalaman lengkap selama 7 bulan terakhir, mulai dari update kamera, performa, dan baterai. Berharap bisa ngebantu kalian yang bertanya apakah HP ini masih worth it. So, welcome back to Update Ini Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Pertama-tama, gue mau tepuk tangan dulu buat Poco karena selama 7 bulan terakhir, HP ini diterima 7 kali update. Yang tentu lebih rajin ketimbang teman kalian yang bilang OTW, padahal mah masih di rumah siap-siap atau masih tidur kali. Tag teman kalian yang begitu. Lanjut, mungkin kalian bertanya, Bang, emang sering-sering diupdate buat apaan sih? Oke, minimal ada 3 hal. Pertama, yang pasti security patch. Di saat virus-virus berkembang, HP harus tetap aman. Kedua, bug fixing. Kalau misalkan ada apa-apa, bisa langsung dibenerin. Dan ketiga, yang paling penting, penambahan fitur. Dan ya, ngomongin soal penambahan fitur, dari segi tampilan antar mukanya galeri, sekarang berubah lebih simpel. Semuanya kepampang langsung, tab di bawahnya lebih kecil, dan bahkan ada pin. Dimana kalau misalkan kalian pengen lihat hasil screenshot, foto, video, udah dipisahin, dikategorin by system, jadi lebih gampang nyari sesuatu. Kedua, user interface kameranya, ini simple banget, gampang digunakan menggunakan satu tangan. Semuanya kepampang fitur-fiturnya, jadi nggak ribet lagi. Apakah ini udah cukup? Jawabannya ya belum. Yang paling menarik menurut gue yang harus dikasih tepuk tangan lagi ke Poco, yaitu iklannya berkurang drastis. Ya benar, sekarang ketika gue buka Get Apps atau aplikasi bawaan, itu jarang banget muncul. Gila, ini beda bagai langit dan bumi. Tapi memang ada satu hal yang menurut gue masih risih, atau 2 hal sih sebenarnya, yang bikin gue risih dan masih dipertahanin. Pertama, untuk notif dari aplikasi bawaan ini masih ngeganggu, jadi mesti di-disable manual. Dan kedua, kalau misalkan mau ganti ringtone, masih keluar pop-up aplikasi. Jadi jangan sering-sering ganti ringtone ya guys. Dalam 7 bulan terakhir, banyak banget brand HP yang ngerilis HP baru. Sampai-sampai mungkin kalian bertanya, apakah performa di HP itu cukup? Oke, pertama-tama gue ngasih tunjuk dulu hasil screenshot dari waktu per waktu. Ya, dari awal launching, pertengahan, sampai yang sekarang paling baru di angka AnTuTu benchmark, memang agak menurun sedikit. Tapi kalian pasti bertanya lagi, apakah itu akan ngaruh ke performa asli? Jawabannya, kalau misalkan kalian cuma pakai chatting, sosmed, dan main game ringan, ya nggak akan ngaruh. Tapi, begitu kalian geber Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 FPS, ya ini berasa. 15 menit pertama ada penurunan dari angka 59 turun ke 55 FPS. Dipakai 30 menit turun ke 40-an FPS, dan ketika dimainin 45 menit bisa drop sampai 29. Dan dipakai main 1 jam, begitu suhunya udah mulai adem, bisa naik lagi performanya sampai 40. Jadi menurut gue throttlingnya ya ini cukup agresif kalau misalkan nggak pakai kipas ketimbang Poco F7 kemarin. Jadi pendapat gue dari awal launching sampai sekarang ya tetap kalau mau digeber game kenceng, pakailah fan cooling biar lebih stabil. Tapi untuk AnTuTu benchmark penurunan itu, ya jelas gak berasa sih. Kalau misalkan kalian nyari HP 4 juta dengan performa kencang sampai saat ini, X7 Pro ini gak ada lawan. Bahkan Xiaomi 15 yang baru launching menggunakan chipset yang sama. Apa kita perlu compare? Kalau misalkan video ini sampai 2000 like, kita gas kali ya. 7 bulan diupdate, apakah ada peningkatan untuk hasil kamera? Ya dari segi foto menurut gue nggak ada perubahan yang gimana-gimana sih. Gue nggak notice sama sekali. Tapi memang untuk primary lensnya, ketika kalian mau foto dalam keadaan terang, kurang cahaya, foto orang, portraitnya, itu semua rapi, semua bagus, detailnya konsisten, highlightnya pun bagus, bahkan dynamic range-nya itu selalu on point, konsisten. Tapi memang untuk kualitas videonya yang menurut gue dari awal launching sampai sekarang ini kayak bener-bener nggak kesentuh sama sekali. Hasil videonya masih ada jitter di resolusi 4K 30 FPS. Jadi kalau misalkan kalian pengen kualitas video yang bagus di harga segini, ya mesti ngerti sih, nggak mungkin semuanya bisa menang. Kalau misalkan kalian bayar mahal, ya baru lebih possible dan lebih mudah untuk dikomplainnya. Kalau ini ya udahlah ya, oke aja. Kalau misalkan kalian pengen ngerekam atau ngabadin sesuatu, hasil videonya stabil-stabil aja. Ini gue sesi curhat random aja kali ya. Kalau ngomongin soal baterai, ya dari awal launching sampai sekarang gue geber untuk main Mobile Legends ketika HP-HP review lain lagi di charge. Ini GG sih, gak ada penurunan sama sekali, masih tergolong sangat awet. Bahkan yang bikin gue menyenangkan lagi ketika baterai udah lowbat di 10%. Kalian tau lah ya, kalau game itu nggak bisa diprediksi cepet selesai atau bakalan lanjut. Jadi mesti dicolok langsung. Dan karena menggunakan 90 watt, dicolok 10 menit bisa langsung gue
cabut lagi, main seperti biasa. Jadi menurut gue, walaupun belum ada fitur bypass charging, setidaknya 90 watt ini bisa ngebantu. Tapi ya tetap gue berharap sebenarnya bypass charging juga bisa tersedia di HP ini. Secara HP Infinix GT30 Pro aja yang lebih murah, itu udah kebagian. Dan tentu lebih hemat. Karena yang nggak ngerusak baterainya dan nggak bikin HP jadi overheat ketika ada daya listrik masuk. Anyway, ngomongin soal build quality juga, ini HP ada sedikit jatuh, tapi gue lupa kapan jatuhnya, dan tentunya tanpa casing. Gue surprise, polikarbonatnya ini masih tergolong solid loh. Iya, cuman dent sedikit gini aja, bukan yang penyok kayak gimana. Jadi durability Poco F7, X7 Pro ketika nggak sengaja jatuh. Ini awet sih, tapi sebisa mungkin jangan kalian coba pakein aja jelly case bawahnya. Mana jelly case-nya? Pokoknya ya pakai jelly case bawahnya, itu cukup aman. Wih. So guys, itu dia nasib Poco F7 Pro setelah 7 bulan. Intinya kalau misalkan kalian nyari HP 4 jutaan yang paling OP, menurut gue Poco F7 Pro masih terlalu dominan. Kameranya emang biasa aja, tapi dari segi performanya ini bagus, ketahanan baterainya awet, charge-nya cepat, update-nya itu loh yang gue nggak nyangka sangat-sangat rajin. Kalau misalkan kalian pengen beli Xiaomi 15T tapi budgetnya terbatas, ya ini bisa jadi opsi yang terbaik. Anyway, kalau misalkan kalian pengen ngeliat comparison kedua HP ini, jangan lupa lihat like ya guys, karena bikin video comparison itu perlu effort yang banyak. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu, dan kalau misalkan kalian juga udah pakai Poco X7 Pro, jangan lupa share suka dukanya di bawah biar yang lagi bingung bisa dapet jawaban pasti, karena itu yang paling penting. So, as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.